Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SGDA 6 PSSK Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami mengenai hydronephrosis in pregnancy. Berikut merupakan anggota dari SGDA 6 yang tertera pada layar. Baik, pertama kami akan membahas bab 1 pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Aulia Avandara dengan NIM 21025111108. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang student project kami. Hidronefrosis atau bisa disingkat dengan HN adalah kondisi di mana terjadi dilatasi sistem pengumpul ginjal akibat terhambatnya aliran keluar urin. Kasus hidronefrosis ini lebih sering terjadi pada wanita dengan rentang usia 20 hingga 60 tahun akibat kehamilan dan juga keganasan ginekologi. Sementara itu untuk kehamilan ini menduduki posisi keempat sebagai etiologi hidronefrosis atau sekitar 3,4% pada suatu penelitian. Hidronefrosis ini biasanya terjadi tanpa gejala dan ditemukan pada lebih dari 90% wanita hamil yang sering terjadi pada trimester kedua. Untuk kasus hidronefrosis ini lateralisasinya lebih sering mengenai ginjal kiri. Untuk gejala yang bisa timbul ini diantaranya adalah nyeri panggul, gejala saluran kemih, darah dalam urin atau masalah non-spesifik seperti nyeri perut, jantung berdebar, demam, kelelahan, mual, dan penurunan berat badan. Untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan pemeriksaan USG. Dan biasanya kondisi ini akan membaik dengan sendirinya, tetapi ada beberapa kasus juga bisa menyebabkan urosepsis dan kematian ibu dan janin, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut disusunlah student project berikut. Kemudian berikut ini adalah rumusan masalah, manfaat penelitian, serta tujuan penulisan. Untuk rumusan masalah itu ada 6 poin yang akan dibahas, yakni apakah yang dimaksud dengan hidronefrosis pada kehamilan, bagaimana etiologi dari hidronefrosis pada kehamilan, bagaimana patofisiologi terjadinya hidronefrosis pada kehamilan, bagaimana gambaran gejala dari hidronefrosis pada kehamilan, bagaimana pemeriksaan untuk hidronefrosis pada kehamilan, dan bagaimana tata laksana untuk hidronefrosis pada kehamilan. Kemudian untuk manfaatnya adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hidronefrosis pada kehamilan, untuk mengetahui etiologi dari hidronefrosis pada kehamilan, mengetahui patofisiologi dari hidronefrosis pada kehamilan, mengetahui gejala dari hidronefrosis pada kehamilan, mengetahui pemeriksaan untuk hidronefrosis pada kehamilan, dan mengetahui tata laksana untuk hidronefrosis pada kehamilan. Lalu untuk manfaatnya, untuk manfaat secara teoritis, penulisan student project ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kepustakaan atau referensi lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk manfaat praktisnya adalah penulisan student project ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi ini, yaitu hidronefrosis. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Cisapurnama di Wirajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidronefrosis pada kehamilan. Kehamilan menyebabkan perubahan anatomi dan fisiologis pada saluran kemih, terutama saluran kemih bagian atas. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala dan kondisi patologis pada beberapa orang. Secara fisiologis, peningkatan curah jantung selama kehamilan akan disertai dengan penurunan resistensi pembuluh darah sistemik. Aliran darah ginjal meningkat hingga 30%, sedangkan laju filtrasi glomerulus mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari normal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novena Depi dengan digit NIM terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hidronefrosis pada kehamilan. Hidronefrosis didefinisikan sebagai dilatasi dan distensi sistem pengumpul ginjal atau renal collecting system pada salah satu atau kedua ginjal yang diakibatkan oleh terhambatnya aliran urin di bagian distal pelvis ginjal, yaitu ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, kondisi ini umumnya ditemukan pada ginjal kanan. Hal ini disebabkan oleh kompresi
ekstrinsik ureter kanan pada titik persilangan pembuluh iliaka akibat terjadinya pembesaran uterus pada saat terjadinya kehamilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ana Agung Istri Elmira dengan 3 digit NIM terakhir 183. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi, di mana hidronefrosis pada kehamilan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor termasuk perubahan hormon yang menyebabkan terjadinya relaksasi ureter. Pertumbuhan rahim dapat memberikan tekanan pada ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Tekanan ini dapat menyebabkan penyumbatan aliran urin sehingga menyebabkan penumpukan urin di ginjal dan terjadi pembengkakan. Bisa juga karena terjadi perubahan fisiologis dalam fungsi ginjal. Selain itu, dapat juga terjadi karena kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti batu ginjal atau infeksi saluran kemih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari hidronefrosis pada kehamilan, di mana secara umum patofisiologinya disebabkan oleh aliran urin keluar dari ginjal yang terhambat, salah satunya menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam sistem pengumpulan ginjal. Ketika ada halangan, urin akan kembali naik menyebabkan tekanan menumpuk sehingga terjadi pelebaran pada renal pelvis dan calyx yang mengakibatkan hidronefrosis. Hidronefrosis akibat kehamilan dianggap sebagai proses fisiologis, namun ada juga kasus yang memerlukan pengobatan. Uterus yang membesar menyebabkan kompresi ekstrinsik pada ureter kanan pada titik persilangan pembuluh iliaka. Ureter kiri relatif dilindungi oleh kolon sigmoid dan dextrorotasi dari uterus. Penyebab lain dari kompresi ureter kanan yaitu dikarenakan persilangan ureter kanan di atas pembuluh darah iliaka setinggi tepi panggul, sedangkan ureter kiri melintasi pembuluh darah lebih proksimal. Konstipasi yang umum terjadi selama kehamilan juga meningkatkan kecenderungan terjadinya hidronefrosis sisi kanan. Peningkatan volume kolon sigmoid selama konstipasi juga menyebabkan dextrorotasi lebih lanjut pada uterus gravid yang diikuti dengan kompresi ekstrinsik pada ureter kanan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Renhard Esposito dengan 38172. Di sini saya akan melanjutkan mengenai patofisiologi dari hidronefrosis pada kehamilan. Patofisiologi lagi yang dapat terjadi yaitu relaksasi poles termasuk saluran kemih akibat peningkatan hormon progesteron selama kehamilan, meningkatkan sensitivitas ureter terhadap tekanan luar, dan meningkatkan risiko penyumbatan ureter akibat pembesaran dari uterus. Kemudian patofisiologi lain yaitu perubahan atau peningkatan aliran darah ke ginjal selama kehamilan untuk memenuhi kebutuhan metabolis ibu dan janin, meningkatkan produksi urin yang dapat berujung pada meningkatkan tekanan hidrostatik di saluran kemih yang dapat memperburuk kondisi dari hidronefrosis. Kemudian perubahan fisiologis lain selama kehamilan seperti peningkatan volume ginjal dan penurunan tonus otot dapat menurunkan kemampuan dalam berkemih dan meningkatkan risiko terjadinya hidronefrosis, terutama jika terjadinya obstruksi. Mungkin saya sampaikan. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Gusti Wajudi Barika Kurniawan dengan 3 digit terakhir 157. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala hidronefrosis pada kehamilan. Hidronefrosis sangat jarang ditemukan pada kehamilan. Kurang lebih sebanyak 90% kasus hidronefrosis asimptomatik. Adapun gejala umum hidronefrosis yang sering ditemukan yaitu nyeri pada abdomen atau flank pain, mual, muntah, berkeringat, nyeri saat berkemih, demam, dan pengosongan tidak maksimal atau yang tidak sempurna pada saat berkemih. Walaupun terdapat 90% kasus hidronefrosis asimptomatik yang ditemukan pada wanita hamil, namun apabila ditemukan gejala-gejala tersebut, dibutuhkan tata laksana segera untuk menghindari komplikasi yang dapat terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Maldini Ariana dengan 3 digit NIM terakhir 034. Jadi di sini saya bersama dengan teman saya akan membahas mengenai hidronefrosis pemeriksaannya pada kehamilan. Dan saya ingin untuk melanjutkan, jadi berbagai faktor menyulitkan pemeriksaan hidronefrosis pada kehamilan. Dan salah satu faktor yang menyulitkannya adalah perkembangan sistem kolektivus ginjal itu terjadi sepanjang dari usia kehamilan. Sehingga tidak ada pedoman untuk melakukan pemeriksaan pada usia kehamilan berapapun.
Dan karena sulitnya untuk melakukan pemeriksaan, maka pengukuran yang paling sering digunakan adalah untuk mengukur diameter anteroposterior yang dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian untuk adapun hasil pengukuran APD ini, yang pertama kita akan bedakan menjadi derajat 1 sampai dengan derajat 5, di mana derajat 1 itu adalah diameter anteroposterior renal pelvis atau CM dan tidak ditemukan kaliektasis. Kemudian derajat 2-nya diameter anteroposterior renal pelvis itu 1 sampai dengan 1,5 cm dan tidak ditemukan kaliektasis. Dan untuk derajat 3-nya diameter anteroposterior renal pelvis lebih dari 1 cm dan ditemukan kaliektasis ringan. Kemudian untuk derajat 4 yaitu diameter anteroposterior renal pelvis lebih dari 1,5 cm dan ditemukan kaliektasis sedang. Serta yang terakhir adalah derajat 5 yaitu diameter anteroposterior renal pelvis lebih dari 1,5 cm dengan kaliektasis berat dengan atrofi pada kortikal ginjal. Baik, sekian untuk melakukan pengukuran anteroposterior pada ibu hamil. Untuk pemeriksaan lanjutannya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Koni Bella Septia dengan NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan hidronefrosis pada kehamilan. Pemeriksaan yang dapat memantau dan mengelola kondisi pada ibu hamil dan janin umumnya dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan menggunakan ultrason yang dipancarkan oleh transducer. Metode ini aman digunakan selama kehamilan karena tidak melibatkan paparan radiasi dan tidak memberikan resiko yang signifikan pada janin. Pemeriksaan ultrasonografi digunakan untuk melihat pembesaran atau penumpukan di ginjal yang mengindikasi hidronefrosis. Selain itu, pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah juga bisa dilakukan untuk menilai fungsi ginjal secara keseluruhan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Andini Mambarita dengan 3 digit terakhir 020. Di sini saya akan membahas tentang tata laksana hidronefrosis pada kehamilan. Di sini terdapat 2. Yang pertama, saya akan membahas tentang intervensi konservatif. Intervensi konservatif dimulai dari observasi dan juga pengobatan secara medis. Hal ini mencakup pemberian cairan intravena, manajemen nyeri yang diberikan dengan analgesia dan juga antibiotik secara oral maupun intravena, di mana penyesuaian indikasi terhadap kehamilan atau ibu hamil. Beberapa jenis antibiotik yang dianggap aman untuk ibu hamil meliputi amoksisilin, ampicillin, penicillin, terus ada erythromycin, nitrofuransin, dan juga clindamycin. Sedangkan yang tidak boleh atau dihindari pada ibu hamil yang berpotensi untuk mengganggu fungsi organ hati dan juga menghambat pertumbuhan tulang dan gigi yaitu antibiotik golongan tetrasiklin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Niputu Nindya Putri Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 171. Di sini saya akan melanjutkan terkait intervensi pembedahan dalam tata laksana hidronefrosis pada kehamilan. Jadi, tata laksana pembedahan pasien hidronefrosis pada kehamilan dapat berupa pemasangan stent ureter, double G stenting, atau percutaneous nephrostomy, PCN. Tindakan ini bersifat selektif dan jarang dilakukan kecuali dalam kriteria klinis tertentu, karena sebagian besar gejala hidronefrosis pada kehamilan dapat ditangani secara konservatif dan intervensi pembedahan hanya dilakukan pada pasien dengan gejala persisten yang tidak memberikan respons adekuat terhadap penata laksanaan konservatif. Pilihan tindakan itu disesuaikan dengan preferensi pasien, ahli bedah, dan beberapa faktor prediktif. Untuk indikasi tindakan PCN mencakup tingkat hidronefrosis yang tinggi, tanda-tanda infeksi yang menetap pada evaluasi USG, risiko anestesi yang tinggi, dan trimester awal kehamilan. Nah, apabila pada pasien tidak terdapat temuan tersebut, maka pemasangan stent dapat dijadikan pilihan, terutama pada trimester ketiga dan risiko anestesi rendah. Untuk tindakan PCN itu direkomendasikan dan dianggap lebih efektif dibandingkan double G stenting, khususnya karena PCN memerlukan intervensi ulang yang lebih sedikit dan waktu antar intervensi yang lebih lama. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas bab 3, penutup. Akan saya lanjutkan sebelum perkenalkan saya Laksmidi Parmita dengan 3 digit mahir 221. Kesimpulan dari student project ini adalah hidronefrosis merupakan suatu kondisi ginjal mengalami dilatasi dan retensi dari renal collecting system pada salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis pada kehamilan itu dapat terjadi akibat adanya perubahan hormon serta perubahan dari fungsi ginjal.
Mekanisme terjadinya hidronefrosis pada kehamilan itu dapat terjadi akibat hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot polos termasuk otot saluran kemih. Hal tersebut menyebabkan ureter ini menjadi lebih sensitif dan berisiko mengalami suatu penyumbatan. Selanjutnya ada perbesaran uterus saat kehamilan yang menyebabkan suatu kompresi pada ureter sehingga akan menghambat aliran urin. Selain itu juga pada kehamilan terjadi peningkatan aliran darah ke ginjal yang memenuhi untuk kebutuhan ibu dan janin. Peningkatan aliran darah ini dapat meningkatkan tekanan hidrostatik di dalam saluran kemih yang dapat memperburuk dari hidronefrosis itu sendiri. Hidronefrosis pada kehamilan itu menunjukkan berbagai gejala, mulai dari asimptomatik, nyeri ringan hingga berat, serta gejala frekuensi dari buang air kecil. Pemeriksaan hidronefrosis pada kehamilan melibatkan pengukuran dari diameter anteroposterior atau APD renal pelvis, di mana hal ini dibedakan menjadi 5 derajat berdasarkan ukuran APD serta keberadaan dari kaliaktasis. Pemeriksaan ultrasonografi juga dapat dilakukan pada kondisi ini. Penata laksanaan hidronefrosis pada kehamilan itu melibatkan intervensi konservatif seperti pemberian cairan intravena dan memberi manajemen nyeri atau simptomatiknya. Untuk intervensi pembedahan sendiri itu dapat melalui pemasangan stent serta percutaneous nephrostomy atau PCN. Berikutnya adapun saran dalam penulisan student project ini adalah diperlukan kajian dan telaah literatur yang lebih lanjut mengenai topik hidronefrosis in pregnancy, khususnya terkait pembahasan yang belum diketahui secara pasti karena sifatnya kompleks sehingga diharapkan kedepannya mendapatkan hasil yang lebih ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari presentasi SGDA 6, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.